RSUP Sitanala ini adalah sebelumnya rumah sakit Sewan, yang mana rumah sakit ini didirikan karena adanya suatu masyarakat yang menderita suatu penyakit namanya kusta. Pak, 2 menit lagi kita mulai ya. Oke. Ini ada seorang dokter yang mengabdikan dirinya di Provinsi Banten ini, namanya JB Sitanala. Jadi dia melakukan pengobatan terhadap masyarakat khususnya di Tangerang dan secara umumnya itu di Provinsi Banten. Pada tahun 1962 ini rumah sakit ini berubah menjadi rumah sakit rehabilitasi Sitanala namanya. Menandakan bahwasanya di Indonesia secara umum penyakit kusta ini sudah habis. Kita ingin mencapai bahwasanya dari WHO ingin mendapat negara yang bebas dari penyakit kusta. Ini menjadi suatu pilar kita merubah rumah sakit ini mengatasi masyarakat dengan program KJSU. Ada program unggulan satu lagi yaitu namanya program pemeriksaan terpadu yaitu MCU, Medical Check Up. Kita sudah bangun bangunannya 3 lantai dan ini bisa menghandle ada lebih kurang 6.000 perusahaan di Provinsi Banten ini dan bisa dilakukan pemeriksaan dalam satu hari itu antara 300 sampai 500 orang. Berarti ini unggulan dan revenue bagi Rumah Sakit Sitanala untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya Dr. Efraim Patrick. Saat ini saya bekerja di Asisten Manajer bidang pelayanan medik RSUP Dr. Sitanala dan kebetulan saya juga dalam hal ini ditunjuk dari Pak Direktur sebagai Ketua dalam hal penanganan SPGDT atau singkatan dari Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu adalah suatu sistem yang berhubungan dengan kegawat daruratan medis di mana komponennya adalah terdiri dari para tenaga medis, dokter, perawat, dan ambulans, di mana komponen-komponen dari sumber daya ini memiliki atau sudah dibekali dengan sertifikasi, sudah dibekali dengan kompetensi yang memang sangat ekspert di bidang kegawatan darurat medis. Weh, Pi. Gimana, Pi? Gimana Bang Adam, udah beres? Ya, begini aja, Bang Pi. Aduh, gimana nih bos nih? Justru ini katanya mau gajian. Saya belum sampai sekali gajian ini, Bang. Duh. Kalau dikirimin, Bang, di rumah ini. Tuh. Halo Pak, Halo, kenapa Dam? mohon bantuannya Pak. Pekerja kita di area lokasi mengalami kecelakaan Pak. Serius Dam? Iya Pak, lukanya agak parah Pak. Dan harus segera dirujuk ke rumah sakit Pak. Oke, segera saya hubungi tim SPGDT RSP Dr. Sitanala yang sudah kerjasama dengan perusahaan Dam. Siap Pak, siap, siap. Halo Bu, Selamat sore, dengan Ningrum SPGDT RSUP Sitanala, ada yang bisa dibantu? mohon bantuannya Bu. Pekerja kami ada yang mengalami kecelakaan kerja, kondisi sangat kritis Bu. Oke baik, apakah sudah menghubungi rumah sakit terdekat Pak? Ini tidak memungkinkan karena lokasi kami jauh dari jangkauan Bu. Oke baik, akan kami kirim bantuan secepatnya Pak, mohon ditunggu. Oke Bu, ditunggu segera Bu. Setelah kami berdiskusi untuk mengidentifikasi tentang kondisi pasien, saya berpikir untuk apa? Untuk menghubungi Pak Direktur, karena saya lihat case ini dia sepertinya
dari sisi akses harus menggunakan helikopter. Itu sekarang sudah kita lakukan di 4 buah bangunan tambahan, yaitu MCU, Trauma Center. Ya. Jadi perubahan-perubahan itu tetap kita lakukan. Oke. Sebentar ya, Pak ya. Ada telepon dari SPGDT. Ya, ntar saya angkat dulu. Segera lakukan penjemputan dan berikan pelayanan yang terbaik. Star, see that out. Star, copies all, go ahead. Message to observer, Alpha 3 rounds, AT delay in effect, 3 guns. Bravo, 2 rounds, 2 guns, smoke on effect. Guns. Bravo, 2 rounds, 2 guns, smoke on effect. Sead, CAS, DOT. Pak, kami dari S1 Citanala. Iya, Pak. Evakuasi kami ambil alih ya. Iya Pak, silakan Pak. Pasien tidak sadar. Pas sepertinya ada perdarahan dari telinganya. Pak, siapin pola. Ya, jadi saya Dr. Ansori, saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang. Sekarang saya di bagian S1. Ya, jadi tim S1 itu Mbak merupakan bagian dari SPGDT, di mana kami bekerja sebagai tim reaksi cepat dan juga sebagai tim medical evakuasi. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang memerlukan evakuasi ataupun reaksi cepat, nah kami akan turun langsung ke lapangan. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman, aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Setelah kami mendapat konfirmasi kepada semua pihak dan kami itu merasa lega dan langsung tim kami untuk melakukan penjemputan. Ya, jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, ketika kami mendapatkan informasi dari tim SPGDT, maka kami akan melakukan perkirakan apakah perlu reaksi cepat ataupun evakuasi. Nah, dari situ kami akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan apa, kemudian kira-kira perkiraan kondisi pasiennya bagaimana. Nah, dari situ baru kami akan persiapkan diri untuk terjun langsung ke lapangan. Kira-kira seperti itu. Ambu back dong, ambu back. Bang Jaka, RJP bang. Penyetir standby, penyetir standby. RJP siapin, ayo RJP bang. Halo bang. Halo Bang, punten. Pasiennya terintubasi kondisinya. Pasien RSC, mohon tolong hubungin IGD persiapan triase merah sama ventilator portable. Siap dok, Pasien siap dok. P1. Siap dok, Oke, siap dok. thank you. Selamat siang IGD Sitanala. Ya betul. Ya, saya Ganda dari tim S1. Ya, kami membawa pasien kecelakaan kerja laki-laki usia kurang lebih 35 tahun. Pasien posisi sudah terpasang intubasi ya. Ya, jadi mohon disiapkan untuk peralatannya termasuk ventilatornya. Ya, oke. Terima kasih. Pagi dok, kami dari tim S1. Operan pasien ada pasien dengan CKB multiple trauma, sama ada suspek trauma spinal sih dok, sama suspek perdarahan intraabdomen. Tadi sempat cardiac arrest, saat ini GCS-nya E1 VEDT M2 dok. Ada person polar neck sama terkonek dengan ventilator. Saya Stevi, dokter jaga di IGD Rumah Sakit Sitanala. Kami mendapatkan pasien handover dari tim S1 Sitanala 1 dengan kasus multiple trauma. Pasien telah mendapatkan primary survey location di sebelumnya. Kami sudah mendapatkan informasi sebelumnya dari dokter jaga di tim S1. Saat di IGD tentunya kami melakukan primary survey kembali
airway, breathing, dan circulation. Lalu selanjutnya setelah memastikan ABC clear, kami melakukan secondary survey. Dalam proses penanganan awal pasien di IGD, ternyata pasien sempat mengalami pendarahan. Kami melakukan penanganan pertama dulu untuk mengatasi pendarahan pasien tersebut. Setelah pasien stabil, kita lakukan resusitasi awal, baru kami lakukan konsultasi kepada dokter spesialis bedah untuk curiga pendarahan interabdomennya. Lalu yang kedua, kita konsulkan dengan dokter spesialis bedah saraf dengan curiga traumatic brain injury. Lalu selanjutnya juga kita konsultasikan dengan dokter spesialis orthopedic consultant spine untuk curiga spinal cord injury. Selamat pagi dokter, izin dok, saya Stevi, dokter jaga IGD Sitanala. Izin konsul pasien baru dok, rujukan dari tim S1 Sitanala dengan identitas laki-laki, usia 25 tahun. Pasien riwayat jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter saat bekerja dok. Stabil nggak pasien? Ada masalah di tulang belakangnya? Gerakan semuanya apa? Memang pasien ini ada keluhan kesadaran. Hasil pemeriksaan juga dari pemeriksaan fisik itu memang ada tanda-tanda gerakan yang Sekilas saya lihat refleks fisiologisnya masih ada ya, masih ada situ. Dari tulang belakangnya, kalau dilihat di sini dari hasil MRI-nya cukup aman, tidak ada patah tulang belakang fraktur ataupun masalah saraf tulang belakang. Jadi untuk mobilisasi, roll dan pemindahan pasien saya rasa bisa dilakukan dengan baik. Ya, kalau kita lihat dari mekanisme injury, dari hasil pemeriksaan memang ada cas ya di situ ya. Tapi pasien ini harus sudah dilakukan operasi sutur. Saya ACC untuk tindakannya, kita siapkan darah selama interval, kemudian untuk post-opnya kita persiapkan low intensity. Perkembangan korbannya tuh ke depannya gitu. Bentar ya, Regina, angkat. Halo, Assalamualaikum. Ya. Itu telepon ya dari SPGDT kita tadi. Alhamdulillah pasien sudah dievakuasi dengan selamat. Alhamdulillah. Boleh kita mulai lagi wawancaranya ya Pak ya? Oke, kita mulai lanjutkan. Baru cek dulu buat mereka. Ii. Baca. 16, in 25, 17, shoot 10, 11, tag 16. Mark. Jadi buat kedepannya Rumah Sakit Sitanala ini mau gimana Pak? Ya, jadi Rumah Sakit Sitanala ini untuk kedepannya akan menjadi
Halo Bu, Alhamdulillah karyawan kami sudah membaik. Terima kasih Sitanala.